Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang klasifikasi ijtihad yang terbagi menjadi 3 bagian: taklid, ittiba, dan taflik. Taklid. Secara etimologi, taklid adalah mengalungkan. Dengan kata lain, orang yang taklid ialah orang yang memberikan tanggung jawab hukum kepada mujtahid yang ia ikuti. Secara terminologi, taklid adalah beramal berdasarkan pendapat orang yang dianggap mengerti sumber hukum Islam tanpa berdasarkan dalilnya. Artinya, dia hanya ikut-ikutan saja. Contohnya, ketika dia berwudu dan membasuh kepala, yang seperti pada mazhab Imam Syafi'i. Dia hanya ikut-ikutan saja, tetapi dia tidak tahu dari mazhab apa itu dengan membasuh kepala. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli farqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allakum yahdzarun. Shadaqallahul azim. Arti dari surah At-Taubah ayat 122 yaitu, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semua ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Artinya, dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Hukum bertaklid dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat mengisyaratkan tentang larangan orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama. Di antaranya ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan taklid dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittiba, pengertian secara etimologis. Ittibai yattabi'u ittiba, atau mengikuti dalam artian dia mengetahui dasar hukumnya. Kalau sesuai dia ikut, kalau tidak sesuai dia tidak ikut. Secara terminologis artinya dia menerima pendapat seseorang dalam sebuah hukum syariat dan dia mengetahui dalil-dalilnya. Jadi kalau taklid dia ikut-ikut saja tanpa tahu dalilnya dan yang mana yang benar. Nah, kalau ittiba dia tahu dalilnya dan tahu mana yang benar, maka dia mengikuti. Tujuan dari ittiba adalah agar setiap muslim, meskipun dia orang awam, dapat mengamalkan ajaran Islam dengan penuh keyakinan. Karena tahu dasar hukumnya, karena tahu itu wajib atau sunnah, apa pendapat orang tentang itu, dan dia memilih pendapat yang benar menurut dia. Hukum ittiba. Terdapat perbedaan hukum dalam taklif atau pembedaan ittiba. Kadangkala ia bisa menjadi wajib jika itu menyangkut ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan syariat-syariatnya dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan agama, ittiba kadang menjadi sunnah atau anjuran seperti dalam kasus mengantar jenazah. Namun, ittiba bisa juga menjadi haram seperti mengikuti hawa nafsu. Talfik secara bahasa, lafako yalfiku artinya menjahit. Secara terminologi artinya beramal dalam suatu masalah atas dasar hukum yang terdiri dari kumpulan atau gabungan mazhab. Jadi intinya itu berpindah dua mazhab. Misalnya bermazhab Syafi'i, ia mengatakan bermazhab Syafi'i tapi di lain waktu juga menggunakan mazhab Hanafi dalam satu amalan. Para ulama membincangkan masalah hukum talfik tersebut. Nah, ini ada 3 pendapat yang menerima dan menolak pendapat. Yang menerima dan menolak ini berpendapat bahwa talfik sifat pelin-pelan dan cari kemudahan. Jadi kita tidak boleh pelin-pelan. Kalau bermazhab Syafi'i harus Syafi'i aja. Satu saja, tidak boleh menggunakan 2 mazhab dalam satu amalan.
Kemudian juga ada pendapat yang menerima, yaitu berpendapat bahwa orang awam tidak punya mazhab, jadi boleh talfik sesuai keadaannya. Karena pesan Nabi untuk mempermudah masalah ibadah, jadi di Al-Quran itu ada firman Allah, yaitu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini adalah dasar yang menerima bahwasanya orang awam itu tidak punya mazhab, maka dari itu boleh talfik sesuai keadaannya. Nah, ada juga pendapat di tengah-tengah. Pendapat ini mereka itu harus dilihat dulu apakah mazhab yang dipakai itu tidak saling membatalkan. Contohnya dalam berwudu. Berwudunya dengan cara Syafi'i tetapi batalnya dengan cara Hanafi. Itulah yang disebut dengan pendapat di tengah-tengah. Sekian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.